Perawatan harian. Sebelumnya kita pastikan dulu di area bagian depan ya, di setiap unit Komatsu, baik itu HM400, 465 bahkan 785 pun itu dilengkapi dengan tabel seperti ini, standar pelumasan. Di masing-masing unit itu di mana titik dari yang harus dilumasin. Jadi teman-teman juga para siswa AOT, apa sih AOT itu? Akademi Operator Training. Iya, ini harus paham titik-titiknya ini ya. Catatannya di sini. Nah, tabung grease-nya nanti kita jelasin di situ. Paham dari sini ya? Kalau ada pertanyaan langsung. Baik, kita lanjut di sisi sebelah kiri, bagian bawah kabin. Yang namanya engine stop atau emergency stop. Ini namanya. Jadi fungsinya adalah saat ditekan seperti ini, dia memutus hubungan dari sistem engine dan listrik. Ya, baterai. Jadi tidak menutup kemungkinan di atas juga ada, tapi dipastikan lagi. Jadi posisinya ada dua, posisi dalam kabin dan posisi luar kabin seperti ini. Di masalah unit, pada saat terjadi kebakaran, terjadi kebocoran, bisa tekan langsung di atas di dalam kabin dan bisa kita pencet di bagian seperti ini, di bagian luar. Dari sini kita lanjut di bagian depan. Di pemeriksaan perawatan harian di unit HD 465 ya, kita bahasnya. Ini ada apa namanya? Kondensor hasil. Lagi apa? Oil cooler. Baru after cooler. Lanjut ke radiator. Baik ya. Ini teman-teman semuanya harus paham. Ada 4 ya. Yang pertama adalah kondensor AC, oil cooler, after cooler dan radiator. Kita lanjut ke bagian sisi sebelah kanan depan. Ini remote ya, fire suppression, bukan air. Bukan apa kemarin? Air. Fire ya. Ini ada juga 2. Ya, di posisi bawah seperti ini dan di posisi bagian dalam kiri. Ada remote ya. Nah, ini selangnya untuk ke tabung fire suppression. Baik, kita lanjut ke sisi sebelah kiri. Ya, kiri. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu pada saat P2H pemeriksaan perawatan harian, kita hanya dikasih waktu per unit. Kalau kelasnya 465 itu hanya 5 menit. Gimana caranya? Tidak seperti ini ya. Saya P2H ini bisa 2 jam. Karena selama penjelasannya juga agak panjang. Nah, ini kita bersihkan dulu dan saya sarankan tidak ada majun lap ya yang tergantung di sini. Jadi seperti ini, kita bawa majun bersih. Walaupun alatnya atau unitnya udah rada berumur, tapi tetap harus kita jaga. Nah, ya cukup ya. Nah, posisinya cukup, posisinya. Dan perlu diperhatikan lagi teman-teman pada saat P2H, melihat oli di tengah-tengah level itu normal. Dilihat juga posisi unitnya miring atau posisinya apa? Tidak stabil atau tidak rata ya, dipastikan lagi. Nah, sini ada H dan L. Cukup ya tadi ya. Kita masukkan kembali. Pada saat dinyatakan kurang bisa diisi di sini. Apa namanya nih? Tutup apa? Ya, tutup olinya, kapnya ya. Kita lanjut. Kita jelaskan di bagian komponen. Ini fuel filter. Ini untuk palap bleedingnya. Ini posisi normal seperti ini ya. Kalau di 465 hanya 1. Di 465 strip 7 hanya 1. Di 785 strip 7 ada 2 kanan kiri. Kalau ini hanya 1. Dipastikan jangan sampai P2H kita nggak perhatikan. Ya, pasti suplainya tidak masuk bahan bakarnya. Ya, kita buka kembali. Kita jelaskan di bagian sini dulu. Ini kompresor dari kompresor AC, alternator, terus water separator ya. Bisa teman-teman brand di sini. Kalau memang di sini ada airnya. Nah, ini pemisah dari bahan bakar dan air. Kita lanjut ke bagian filter oli. Ada 3. Ya, filter oli engine ada 3. Kalau di 785 posisinya di sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Kita lanjut di bagian sini. Ini juga ada filter free
Ya, free filter. Ada seperti water separator juga. Ya, ini seperti ini. Nah, bisa dibuang, bisa diputar ya. Seperti ini. Ini yang namanya A-frame. Jadi P2H kita hanya sebatas di A-frame aja. Tidak lanjut ke posisi terot ataupun silinder. Nah, kita nanti masuk di sisi sebelah kiri ya, sebelah kiri kita masuknya. Baru kita periksa. Nah, ini menggunakan sistem CRI, Common Rail Injection. Ya, ini tabung freon AC-nya, fan ataupun kipas. Ya. Belt, handle. Terus di sini ada switch ya. Kalau kita bersihkan ini switch untuk bleeding. Pada saat masuk angin itu di posisi tutup dulu. Ini kunci kontak di on, diaktifkan switchnya, baru dibuka. Itu urusannya tim plan atau mekanik ya. Tapi kita harus tahu juga memfungsinya itu. Nah, itu dengan berapa silinder ini unit ini? Total? Berarti 12 berarti. 12 silinder. Kamu. Silinder 6. 6 berarti. Aduh. 6 berarti. Ya, 6 silinder. 12 itu yang? Iya, kita abaikan dulu 785-nya. Ya. Kita lanjut di bagian sini. Kameramen. Nah, ini A-frame ya. Kita lanjut di bagian sini. Ini suspensi. Sebelah iya, sebelah kiri LH ya, yang RH yang kanan. Sensornya ada di bagian belakang ya. Tapi kalau yang di suspensi kanan dia di bagian depan sensornya. Nah, ini kita lihat di bagian bawah. Pada saat P2H kita pastikan dari bagian undercarriage atau rangka bawah seperti ini ya. Ini penyok seperti ini, kita harus lakukan P2H. P2H itu setelah dicek dicatat, setelah dicatat dilaporkan, baru nunggu tindakan. Jangan kamu cek, kamu catat, tidak dilaporkan, sia-sia ya. Ini bagian hose radiator, ini kopernya, pengaman daripada karter ya, karternya itu untuk radiator. Oke, ini untuk towing atau untuk penarikan pada saat unit amblas ya. Baik, kita lanjut di bagian sini. Saya sampai lanjut lagi nih. Di unit 465 dan 777 bahkan di 773 menggunakan sistem disc brake ya. Dia double kaliper. Tapi tetap yang saya sampaikan tidak boleh sering dilakukan ini. Adapun boleh dilakukan hanya di bawah kecepatan 10 km per jam. Baru service brake ataupun rem kaki diaktifkan, digunakan. Baik ya. Jadi ini tidak di backup oleh fire suppression kalau terjadi kebakaran. Dan selalu sering dipakai, ini akan menyebabkan panas. Nah, panas yang berlebih akibatnya ya kobong. Tahu kobong? Tahu. Kebakar. Kebakar hangus. Baik ya, kita lanjut di bagian atas. Nah, ini yang namanya Silinder. steering valve atau gearbox steering. Nah, rembesan ataupun bocor itu disebabkan bukan dari mekanikal, lebih kepada teknik pengoperasiannya. Tidak boleh memutar steering pada saat posisi unit berhenti. Tidak boleh mematahkan steering atau memutar terlalu mentok steering, baik kiri bahkan kanan. Rilis ada sedikit, dia tidak akan merubah sudut daripada ini. Jadi steering wheel kita geser aja dikit pada saat udah mentok ke kanan atau ke kiri. Jadi tujuannya untuk mensirkulasi kembali ke tangki return. Ya, baik. Ada pertanyaan dari sini? Cukup? Siap, cukup. Cukup bosan. Ya. Sebelah kiri ban nomor 1. Ada berapa baut roda? 20 kali Kali 5. 6. Kali 6 berapa? 100? 120. 60. Berapa lagi tadi? 20 kali 6. 6. Ini isinya komponen bearing atau lahar bahasanya. Dilumasin oleh grease ya. Pelumasnya grease. Tapi kalau yang 785 dia pakai oli. Ya. Ini seri bannya berapa? 2400R
35. Berapa trade-nya?